Pas 30 sekarang ditambah sekian 300. Kita ingin bahwa anak-anak yang kita didik ini mindsetnya adalah mindset anak yang mandiri. Kita didik bukan untuk menjadi seorang yang meminta sama orang tuanya, tapi mereka adalah menjadi anak yang produktif. Nama saya Indra Darmawan, saya founder dari Bening Saguling Foundation. Keseharian saya di sini ya ngurus kerajinan eceng gondok, memilah sampah, kadang saya mengisi pelatihan keluar seperti itu. Jadi saya fokus di sini keseharian, ngurus yayasan ya. Saya punya cerita dulu ya. Saya dulu begitu beres kuliah dari Unpad, saya langsung jadi pemulung. Nah, saya ingin punya dulu ada kisah seorang sarjana, saya jadi pemulung. Nah, saya ingin kisah itu kita balik. Nanti mungkin 10 tahun ke depan akan ada kisah anak-anak pemulung yang jadi sarjana. Jadi atas dasar itu saya ingin coba mendirikan sekolah ini biar anak-anak pemulung nanti menjadi sarjana. Saya mulai dari pemulung tahun 2000 ya, itu 2000 sampai 2009 terus ngambil sampah. 2009 kita bikin lembaga koperasi Bangkit Bersama, terus berkembang dan berkembang. 2014 kita bikin yayasan Bening Saguling. Jadi cerita awalnya Bening Saguling ini concern terhadap 4 isu ya. Pertama pelestarian lingkungan, kedua pemberdayaan masyarakat, ketiga sosial, keempat pendidikan. Nah, awalnya kita adalah konsen melestarikan lingkungan, melestarikan Sungai Citarum dan memberdayakan masyarakat. Nah, yang kita berdayakan adalah para pemulung masyarakat di sini. Nah, setelah mereka sudah mulai berdaya, kami berpikir bagaimana nih anak-anaknya gitu. Jangan sampai ketika orang tuanya mengambil sampah di Citarum jadi pemulung, anak-anaknya jadi pemulung. Nah, kita coba berpikir setelah kita mampu memberdayakan orang tuanya, kita ingin coba mengembangkan pendidikan anak-anaknya. Nah, maka kita bikin namanya Sekolah Alam Tunas Inspiratif di bawah Yayasan Bening Saguling, seperti itu. Kebetulan saya backgroundnya adalah dari matematika, jadi saya adalah pengajar dari sekolah ini gitu. Saya ngajar matematika, fisika, sama kaligrafi Al-Quran. Kalau kos, misalnya sinus alfa sama dengan sinus alfa. Bagi kami, mengajarkan sama mereka itu matematika itu ibarat sarapan pagi gitu. Jadi mereka itu harus sarapan tiga elemen. Pertama adalah sarapannya elemen hafalan Quran. Kedua sarapannya adalah sholat duha, yang ketiga sarapannya matematika dan fisika. Jadi itu ada sarapan bagi mereka gitu. Setelah sarapan baru mereka boleh berkegiatan yang lain. Jadi itu tiap hari itu saja terus sarapannya. Jadi mereka sudah familiar dengan pelajaran-pelajaran itu. Jadi target kami bahwa anak-anak SMP ini sampai dia lulus SMP dia hafal minimal 3 juz. Itu target kami. Terus begitu nanti SMA itu minimal 6 juz gitu. Jadi satu tahun 1 juz hafalan gitu. Itu target. Jadi pelajaran Al-Quran itu adalah bagian daripada pelajaran seperti dengan sains tadi, dengan matematik tadi gitu. Mereka harus lalui itu. Kita tidak mungkin membangun anak jago sainsnya tapi kering hatinya. Yang kita bangun adalah ruhiyah, fikriyah dan jasadiyah. Tiga unsur ini. Kita jangan sampai membangun anak hanya pikriyah saja, pola pikirnya saja yang luar biasa, tapi ruhiyahnya kering. Itu nanti akan menjadi bumerang bagi kita, bagi orang tuanya. Justru mereka akan menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang hafal Quran, tapi mereka anak-anak yang cerdas, yang pinter, dikaitan dengan sains.
unik di sini adalah bayarnya menggunakan sampah. Ya, betul. Itu gimana Pak ceritanya? Jadi begini, kita ingin bahwa anak-anak yang kita didik ini mindsetnya adalah mindset anak yang mandiri, mindset bukan anak-anak yang nanti ujung-ujungnya kerja. Sehingga kita ingin membangun anak-anak ini punya kapasitas untuk menjadi seorang wira swasta. Oleh sebab itu kita arahkan bahwa di sini sekolah bayarnya cukup dengan sampah. Jadi mereka kalau misalnya hari Sabtu pulang ke rumah, nah pun dari rumah dia boleh bawa sampah gitu. Seperti itu. Nah itu sebenarnya hanya untuk edukasi bagi mereka, bahwa mereka kita didik bukan untuk menjadi seorang yang meminta sama orang tuanya, tapi mereka adalah menjadi anak yang produktif, bukan bukan orang yang konsumtif, bukan anak yang konsumtif seperti itu. Kalau misalnya mereka bayarnya pakai sampah Pak, Ya. pemasukan Bapak dari mana? Ya selain dari itu, karena kami itu founding dari Yayasan Berdiri Saguling itu, kita punya produksi kayak Kerajaan Eceng Gondok, daur ulang sampah plastik. Kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Banyak tamu-tamu yang datang ke sini dari dalam maupun dari luar negeri yang ke sini yang jadi peserta pelatihan. Kami melatihnya. Dari situ juga kita dapat dari keuntungan, dapat uang. Terus juga dari para donatur. Ada donatur yang CSR, ada perusahaan, ada juga yang donatur pribadi. Gitu. Ya, untuk dapat ijazah karena kami kerjasama sekolah ini dengan sekolah umum, kita dengan sekolah PU Cimahi. Jadi mereka dapat ijazah formal dari sekolah itu. Dari situ nanti bisa melanjutkan ke SMA-nya. Nah, semua SMA-nya ya kami mungkin anak-anak nanti akan berangkat dari sini sekolah ke SMA, kita kasih ongkos, kasih semuanya fasilitas. Nanti begitu pulang sekolah harus ke sini lagi, nggak boleh ke rumahnya gitu. Jadi tetap mereka harus di sini pusat pembelajarannya. Ya tentu kami ingin mengarah ke sana ya, kita ingin punya kerjasama. Sekarang SMP kerjasama dengan sekolah formalnya, nanti SMA juga nanti kerjasama. Tapi toh kalau misalnya itu belum bisa, ya kami akan menyekolahkan mereka di sekolah formal SMA-nya gitu. Tapi nanti akan kita terus kawal supaya mereka tetap berprestasi dan mereka mampu mewujudkan cita-cita mereka untuk menjadi sarjana seperti itu. Ya, apresiasi kami banyak ya, mungkin kalau dari pemerintah terakhir ya tahun 2020 kami dapat anugerah Kalpataru. Ya. Tahun 2020. Nah, ngomongin soal pemerintah, yayasan ini dibantu pemerintah juga nggak Pak? Kalau secara langsung mungkin tidak, tapi mungkin pemerintah membantu kepada kami adalah infrastruktur misalnya. Sebagian termasuk yang paving block ini dari Pemda Bandung Barat, gitu seperti itu. Kalau bangunan-bangunan ini enggak, kita yang berusaha. Kalau ada dari pemerintah, dari NGO mungkin yang sebelah sana dibantu oleh Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Mungkin ketika mereka sudah sukses menjadi apa, mungkin kami sudah tidak ada. Tapi mereka nanti akan mampu menelurkan ke bawahnya. Oh, saya dulu pernah disekolahkan menjadi seperti ini oleh si A. Dan ada pesan dari saya, kalau nanti kamu sukses, maka kamu harus mampu juga menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu, gitu. Jadi akan menjadi virus-virus kebaikan lah gitu. Dan ini memang harus dibangun di kader anak ini. Nggak bisa hanya menyekolahkan biasa saja, harus khusus gitu. Nama saya Ibu Lilis, ibu dari Elsa Ananda Nopelita. Kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu saya bekerja sebagai pengasuh. Suami saya bekerja sebagai pengepul rongsokan dari Citarum. Ya pertama sih biar dia ini pergaulannya gitu ya kan, kalau sama Pak Indra itu jadi pergaulannya itu terjamin, nggak main-main gitu ya, biar ada perubahan gitu buat anak saya, buat Elsa, buat masa depannya biar terjamin gitu kan. Kalau ikut Umi dia kan seperti ngajinya, sekolahnya, belajarnya gitu terjamin. Kalau di rumah kan suka main HP. Ya menurut saya sih Abi Indra itu sosoknya orangnya yang baik, ramah gitu, penyayang sama anak-anak.
Jadi ya harapan saya sih semoga Abi Indra itu sehat, banyak rezekinya. Semoga Pak Abi Indra itu sukses lah gitu. Saya punya keyakinan bahwa saya bergerak ini karena Allah ya, bukan karena siapa-siapa. Maka pasti Allah yang akan menolong saya. Maka saya punya prinsip, punya keyakinan, selama saya berjuang untuk kebaikan orang, maka Allah akan menolong saya. Jadi saya yakin. Ya, harapan saya sekolah ini mudah-mudahan berkembang menjadi sekolah yang besar, bukan saja TK, SMP, tapi sampai ke SMA, bahkan mungkin ke perguruan tinggi, harapan saya.